Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari, keluarga GPDI LSAD Magelang, Tuhan Yesus memberkati. Terus alami pembaharuan di dalam Tuhan setiap hari. Mari renungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Hari ini pembacaan kita ada di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6. Saya akan membacakannya ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian bunyinya. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema mengatasi konflik. Mengatasi konflik. Kalau kita mengobservasi dari ayat-ayat yang sudah saya bacakan, nasihat apa yang dituliskan di dalam ayat-ayat tersebut? Nasihat apa yang dicatat di dalam 1 Korintus 6 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, bahkan sampai ayat yang beberapa ayat selanjutnya. Kalau kita membaca dengan baik, kalau kita merenungkannya, kita akan menemukan nasihat bagaimana kita sebagai umat-umat Tuhan ini di dalam mengatasi konflik. Apa yang harus kita lakukan sebagai umat-umat Tuhan ketika kita mengalami konflik dengan sesama umat Tuhan yang lain? Jemaat yang ada di Korintus pada waktu itu mereka mencari keadilan ketika mereka mengalami konflik antar jemaat, antar umat, ada konflik satu dengan yang lain, mereka mencari keadilan. Namun yang menjadi masalah bahwa mereka tidak menyelesaikan perkara tersebut, tidak menyelesaikan konflik tersebut secara internal, tidak menyelesaikan masalah tersebut dengan baik-baik, tidak menyelesaikannya secara kekeluargaan, tetapi mereka malah membawa ke pengadilan sekuler. Mereka membawa konflik tersebut ke pengadilan, dibawa keluar gereja, minta keadilan pada orang-orang luar gereja. Itu yang menjadi masalah. Di dalam ayat 1 dituliskan, 1 Korintus 6 ayat 1, apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Jadi yang dimaksud orang-orang yang tidak benar, bukan orang kudus adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Bukan umat Tuhan. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, 1 Korintus 6 ayat 6, adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Itu yang terjadi ketika terjadi konflik. Mereka cara mengatasinya tidak diselesaikan dengan baik-baik secara kekeluargaan, secara internal, tetapi mereka mencari keadilan pada orang-orang yang tidak percaya. Bagi Rasul Paulus,
ini merupakan kesalahan yang fatal. Sehingga Rasul Paulus memberikan nasihat, teguran. Seharusnya kita umat-umat Tuhan, kita orang Kristen, itu yang menjadi hakim atas dunia ini. Bahkan kita sebagai umat-umat Tuhan nantinya kita akan menghakimi malaikat-malaikat bersama dengan Kristus di akhir zaman. Jadi bersama dengan Kristus kita umat-umat Tuhan akan menghakimi dunia ini. Kita akan menghakimi malaikat-malaikat. Tetapi yang terjadi, umat-umat Tuhan, jemaat Korintus, mereka justru mencari keadilan kepada dunia, orang-orang dunia ketika mengalami konflik. Ada beberapa alasan yang mendasar mengapa Rasul Paulus melarang jemaat membawa masalah atau meminta mencari keadilan kepada orang-orang luar, orang-orang yang tidak percaya. Yang pertama tentunya orang yang akan mengadili atau hakim yang mengadili itu, dia pasti akan mengabaikan nilai-nilai kekristiani, akan mengabaikan nilai-nilai kekristenan, karena mereka bukan umat Tuhan, mereka tidak percaya kepada Kristus. Sehingga dalam mengambil keputusan tentunya tidak menggunakan nilai-nilai kekristenan. Itu yang pertama. Kalau hakim dunia, orang yang tidak percaya, pasti akan menghakimi tidak menggunakan nilai-nilai kekristenan. Yang kedua, pada umumnya orang yang datang mencari keadilan kepada orang-orang dunia, kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, dia tentunya dimotivasi dengan kemarahan yang besar, dimotivasi dengan kebencian, dimotivasi dengan dendam, ingin balas dendam kepada lawan konfliknya, sehingga mencari keadilan dari orang-orang dunia, orang-orang yang tidak percaya. Dia mengharapkan, dia akan senang kalau lawan konfliknya itu dihukum, kalau lawan konfliknya itu mengalami penderitaan. Dan ini tidak boleh dilakukan oleh orang-orang percaya, tidak boleh dilakukan oleh umat-umat Tuhan, orang-orang Kristen. Oleh sebab itu ketika menghadapi konflik, jangan mencari keadilan pada orang-orang dunia. Yang ketiga, alasan mengapa Rasul Paulus melarang jemaat membawa konflik masalah mereka kepada orang-orang dunia adalah membawa masalah kepada orang-orang dunia, membawa masalah saudara kita seiman kepada orang-orang dunia, itu merusak kesaksian gereja Tuhan. Gereja Tuhan, jemaat Tuhan adalah orang-orang yang penuh kasih. Harus menyelesaikan dengan kasih, menyelesaikan konflik dalam kasih. Dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, ada kalanya kita mengalami ketidakadilan. Ada kalanya kita menderita ketidakadilan. Namun kita diingatkan bahwa lebih baik kita mengalami ketidakadilan daripada harus mempermalukan nama Tuhan. Dengan mencari keadilan dari orang-orang yang tidak percaya. Dengan mencari keadilan pada orang-orang dunia.
Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara sebagai umat-umat Tuhan, kita harus bijaksana, kita harus menjadi orang yang berhikmat di dalam menyelesaikan konflik, selesaikan secara baik-baik, secara kekeluargaan, selesaikan secara internal. Namun kalaupun akhirnya kita mendapat ketidakadilan, mari tetap hidup dalam takut akan Tuhan. Kita harus tetap memilih untuk memuliakan Tuhan. Keadilan Allah masih ada dan masih berlaku bagi kita. Sebab pada akhirnya keadilan Allah pasti akan nyata. Seperti fajar di pagi hari. Pelajaran yang kita dapatkan dari hal ini adalah kalau di antara kita umat Tuhan menghadapi konflik, jangan mencari keadilan kepada orang-orang dunia, kepada orang-orang yang tidak percaya. Karena itu adalah kekalahan bagi kita. Dicatat di dalam 1 Korintus 6 ayat 7a, dituliskan di sana, adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagimu. Jadi ketika kita mencari keadilan kepada orang-orang dunia, orang-orang yang tidak percaya, itu merupakan kekalahan bagi kita. Yang kedua, ketika kita mencari keadilan kepada orang-orang dunia, itu memalukan. Itu dicatat dalam 1 Korintus 6 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Memalukan kita sebagai umat-umat Tuhan. Kita yang akan menghakimi dunia, justru kita mencari keadilan kepada dunia. Itu memalukan. Sebagai umat Tuhan, mari setiap konflik kita selesaikan secara baik-baik, secara kekeluargaan. Sekalipun kita tidak diuntungkan, sekalipun kita mengalami kerugian, tetapi kita selesaikan secara baik-baik, secara internal, secara kekeluargaan. 1 Korintus 6 ayat 7b, dituliskan di sana ayat 7b. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Jadi sekalipun kita tidak diuntungkan, sekalipun kita rugi, mari kita sebagai umat-umat Tuhan selesaikan dengan baik, selesaikan dengan kasih, selesaikan secara internal, secara kekeluargaan. Jangan mencari keadilan kepada orang-orang dunia, orang-orang yang tidak percaya. Aplikasi dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami konflik, sebagai anak-anak Tuhan, selesaikan dengan kasih, dengan baik-baik, secara kekeluargaan, secara internal. Sekalipun kita mungkin rugi, tapi nyatakan kasih Tuhan itu. Ampuni, maafkan, kasihi orang yang berkonflik dengan kita. Maka Tuhan yang akan memberkati kita, Tuhan yang akan menolong kita. Allah kita Allah yang maha adil akan menyatakan keadilannya kepada kita, umat-umatnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena anugerah-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih buat nasihat firman-Mu untuk kami sebagai umat-umat Tuhan. Di dalam menyelesaikan konflik, kami harus menyelesaikannya dalam kasih. Kami harus menyelesaikan secara kekeluargaan dengan baik-baik. Untuk kami tidak mencari keadilan kepada orang-orang dunia. Untuk kami tidak mencari keadilan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih, berikan kami kemampuan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan memberkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, tolonglah kami keluarga GPD El Shaddai Magelang menjadi kudus dalam seluruh hidup kami. Sama seperti Engkau yang kudus yang telah memanggil kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.